Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, mantan Tetua Agung Sekte Pedang, Bintang Tianyu, Makam Pedang Kematian. Oh, ternyata siapapun yang mengendalikan semua binatang roh memang tidak biasa sama sekali. Ucap Xiao Zia dengan sudut bibir melengkung sedikit. Xia Yuer yang terbang di udara hanya melipat kedua tangannya, memasang wajah sedikit bersemangat karena tahu bahwa musuh yang ada di tempat yang jauh cukup kuat. Walaupun begitu, ia tetap tidak gentar sama sekali karena sudah lama ia tidak bermain dengan musuh yang sangat kuat yang membuat darahnya mendidih. Untuk Jie Yan, dia hanya diam menatap ke arah kejauhan. Ia juga penasaran siapa sebenarnya yang ada di sana, apakah itu binatang roh atau tidak. Karena kemampuan supremasi hanya akan didapatkan oleh sesuatu yang luar biasa. Untuk dirinya sendiri, Jie Yan paham bahwa ia memiliki kemampuan supremasi karena warisan dari garis darah yang ia miliki. Jika itu binatang roh, batin Jie Yan saat menatap ke arah semua binatang roh yang telah terbunuh di permukaan tanah. Ia merasa sedikit aneh ketika menatap semua binatang roh tersebut. Walaupun mereka binatang roh, ada sesuatu yang membuatnya sedikit bingung. Apa yang Jie Yan rasakan ketika menatap semua binatang roh tersebut adalah ia merasakan sedikit aura manusia yang membuatnya sedikit bingung. Apakah ini hanya perasaanku saja? Atau apakah? Jie Yan kembali menatap ke arah tempat yang jauh dengan tatapan serius. Yuer, Zia, ayo kita pergi untuk melihat siapa sebenarnya yang mengendalikan para binatang roh ini. Ucap Jie Yan. Ia pun mengeluarkan sayapnya lalu terbang ke arah sumber ki raja sebelumnya meledak. Untuk Xia Yuer, dia sangat bersemangat. Ia langsung terbang mengikuti Jie Yan dan tidak sabar untuk melawan sosok kuat yang berada di tempat jauh. Sedangkan Xiao Zia, ia hanya terbang mengikuti. Ekspresinya saat ini sedikit serius karena merasakan ki raja sebelumnya. Ia telah hidup sangat lama, jadi ia mengetahui sedikit tentang level setiap ki raja. Yang ia ketahui, ki raja sebelumnya telah ditempa dalam waktu yang sangat lama, bukan terbangun sangat kuat seperti milik Jie Yan dan Xiao Chen. Makam pedang. Roh artefak yang berada di makam pedang menatap kejadian tersebut dengan tatapan acuh tak acuh. Apa yang ia lihat saat ini adalah sosok mantan anggota sekte pedang. Bocah itu semakin keterlaluan. Jika kau terus seperti ini, kau tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu bagaimanapun caranya. Tetapi, aku selalu sedikit kaget ketika melihatmu. Kau sangat berani memakan mayat binatang kuno itu agar memperkuat dirimu sendiri karena kekalahanmu dengan King Long. Dan saat ini, kau harus melawan bocah yang baru masuk ke dalam sana. Pertarungan ini tampaknya sedikit menarik. Sangat jarang untuk melihat kultivator muda yang mampu melakukan kontrak dengan dua roh tingkat tinggi. Dan juga, tampaknya kedua roh itu sama sekali tidak terikat dengan hukum alam roh. Mereka bisa tinggal selamanya di dunia manusia. Menarik. Kilatan tertentu terlihat di mata roh artefak tersebut.
Ia semula tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di makam pedang kematian. Tetapi ketika melihat Jieyan, ia sedikit tertarik untuk melihat seperti apa cara Jieyan melawan mantan anggota sekte pedang tersebut. Kekuatan sosok yang pernah bertarung dengan King Long, Master Sekte Pedang, tentu saja sangat kuat. Tetapi di makam pedang, kekuatan hanya bisa mencapai tingkat emas abadi tahap akhir. Jika tidak, kekuatan sosok yang terkunci selama lebih dari 10.000 tahun di dalam sana bisa dikatakan sebagai yang terbaik di bintang Tianyu. Sosok yang sedang memegang pedang besar di tangannya menatap dengan ganas ke arah tempat Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia datang. Amarahnya saat ini telah mencapai ubun-ubun karena semua bawahan yang ia ciptakan telah hancur. Semula sosok tersebut ingin menggunakan mereka semua ketika keluar dari makam pedang kematian untuk menghancurkan sekte pedang. Ia sangat yakin bahwa ketika kekuatannya kembali ke puncaknya ketika keluar, semua bawahannya akan langsung menjadi kuat. Dengan begitu, tidak akan ada kesulitan baginya untuk menghancurkan sekte pedang. Datanglah. Karena kalian telah menghancurkan semua bawahanku, kalian akan menggantikan keberadaan mereka. Ucap sosok tersebut saat aura berwarna hijau merembes dari dalam tubuhnya. Darah binatang roh di dalam tubuhnya tampak mengamuk. Ini adalah ciri khas binatang roh tersebut ketika sedang marah. Tidak lama kemudian, sosok setinggi 5 meter itu pun menatap kedatangan Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia. Matanya menyipit tajam ketika melihat ke arah Xia Yuer dan Xiao Zia. Tentu saja sebagai mantan salah satu kultivator terkuat di sekte pedang, ia tidak asing dengan keberadaan roh. Ia sudah sering bentrok dengan roh tingkat tinggi. Jadi ia langsung tahu bahwa Xia Yuer dan Xiao Zia adalah roh tingkat tinggi yang hampir tidak pernah terlihat. Dan ketika dia melihat ke arah Jieyan, ia merasakan darahnya mendidih. Ia tidak tahu mengapa. Aura Jieyan membuatnya sangat ingin melahapnya dan menjadikannya bagian dari tubuhnya. Zep. Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia berhenti di jarak hampir 20 meter dari sosok tersebut. Tempat itu sangatlah luas. Ruangan itu seperti sebuah aula istana dengan lebar beberapa kem persegi. Makhluk apa itu? Xia Yuer tercengang menatap ke arah musuh yang tampak mengeluarkan aura tirani sepanjang waktu. Bahkan untuk Jieyan terkejut karena sosok tersebut tidak terlihat seperti binatang roh, tetapi memiliki banyak kemiripan dengan binatang roh yang mereka basmi. Hanya Xiao Zia yang memasang ekspresi serius saat ini. Penampilan sosok tersebut walaupun tercampur dengan manusia, ia sangat mengenalinya. Titan kuno, atau lebih sering disebut sebagai Titan Tirani. Ucap Xiao Zia dengan mata tajam menatap ke arah sosok tersebut. Titan Tirani. Apa itu? Tanya Xia Yuer menatap ke arah Xiao Zia. Bahkan untuk Jieyan juga penasaran ras apa sebenarnya itu. Sebelum Xiao Zia berbicara, sosok tersebut pun berbicara. Aku tidak menyangka bahwa masih ada yang akan mengenal Titan kuno. Tetapi kau sangat salah. Aku bukan Titan kuno. Xiao Zia mengecilkan pupil matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Manusia gila.
Kau menanam gen Titan kuno di dalam tubuhmu untuk mendapatkan kemampuan mereka dan kekuatan supremasi sebelumnya. Bisa dipastikan bahwa gen Titan kuno yang kau ambil adalah milik pangeran ataupun Raja Titan kuno. Oh, kau sangat berpengetahuan untuk ukuran roh. Memang benar, aku adalah manusia. Bisa dikatakan sebagai tetua agung Sekte Pedang 10.000 tahun yang lalu. Dan di makam pedang kematian ini, dikubur mayat Raja Titan kuno terakhir. Karena kau adalah murid Sekte Pedang yang tampaknya sangat jenius, maka aku akan memberikan sedikit pengetahuan sebelum kau mati dan menjadi bawahanku. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, Raja Titan kuno berperang seorang diri melawan seluruh Sekte Pedang. Untuk menjatuhkannya, Sekte utama juga datang membantu. Itulah sebabnya dia dikubur di sini dan roh artefak menjaga mayatnya. Dan tentu saja makam Raja Titan kuno ini bukan tempat sembarangan. Seluruh Sekte Pedang adalah sebuah artefak. Menarik bukan? Bagaimana jika seperti ini? Kau adalah pemilik Ki Raja yang luar biasa. Aku tidak tahu garis darah apa yang kau miliki sehingga memiliki kemampuan supremasi. Jadilah bawahanku, dan aku akan membawamu ke puncak jalan kultivasi. Ucap Tetua Agung Sekte Pedang saat mengulurkan tangan kirinya ke arah Jieyan menyambutnya datang. Oh, maaf saja. Aku tidak tertarik untuk menjadi bawahanmu. Balas Jieyan lugas. Sorot mata Tetua Agung Sekte Pedang tampak hendak meledak. Aura tirani yang semula ia tekan kembali muncul lalu ia pun berbicara dengan nada dingin serta niat membunuh yang sangat tinggi. Karena kau tidak mau menerima tawaranku, maka aku hanya perlu membunuhmu dan menjadikanmu bawahan setiaku. Episode sebelumnya, melawan segerombolan binatang roh. Episode berikutnya, melawan Tetua Agung Sekte Pedang. Bintang Tianyu, makam pedang kematian. Karena kau menolak kebaikanku, maka hari ini adalah hari peringatan kematianmu. Ucap Tetua Agung Sekte Pedang. Niat pedang yang sangat kuat menyelimuti seluruh tempat. Konsep mengerikan meledak dari tubuh Tetua Agung Sekte Pedang. Di saat itu juga dia langsung menghilang lalu muncul tepat di depan Jieyan. Mata Jieyan menyusut tajam karena hampir tidak mampu melihat kecepatan Tetua Agung Sekte Pedang. Jika saja ia tidak memiliki mata dewa, ia tidak akan mampu melihatnya walaupun itu sekilas. Dengan buru-buru, ia langsung mengangkat pedangnya ke arah atas setelah menyelimutinya dengan niat pedang dan Ki Raja. Tetua Agung Sekte Pedang yang muncul di depan Jieyan, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Jieyan dari atas ke bawah. Terang, bom. Jieyan langsung ditekan ke arah pembukaan tanah yang membuat tanah di bawah kaki Jieyan cekung ke arah dalam. Cepat dan kuat. Batin Jieyan saat mencoba bertahan dari tekanan dengan kedua tangannya memegang pedang satu di gagang dan satu di ujung bilah pedang. Reaksimu cukup bagus. Tetapi sebelum Tetua Agung Sekte Pedang menyelesaikan kata-katanya, satu sosok muncul tepat di sampingnya. Sosok tersebut tidak lain adalah Xiao Zia yang langsung mengayunkan sabit yang telah dikelilingi oleh lingkaran formasi. Formasi kematian. Sabit kematian.
Mata Tetua Agung Sekte Pedang menyusut tajam karena tahu bahwa konsep yang digunakan oleh Xiao Zia bukan konsep sembarangan. Itu sama seperti miliknya yang tampak ditekan. Dengan buru-buru, Tetua Agung Sekte Pedang mengangkat lengan kirinya mencoba untuk bertahan dari tebasan Xiao Zia. Terang. Bush. Suara dentingan logam terdengar. Di saat itu juga, Tetua Agung Sekte Pedang langsung terpental ke tempat yang cukup jauh karena mencoba bertahan dari tebasan Xiao Zia. Berkat fisik warisan dari Raja Titan kuno, kekuatan fisiknya bisa dikatakan setara dengan sebuah senjata. Dengan kata lain, setiap bagian tubuhnya adalah senjata itu sendiri. Formasi alam. Kelahiran alam. Xia Yuer tidak tinggal diam dan langsung menggunakan formasi untuk menyerang. Ini. Tetua Agung Sekte Pedang cukup terkejut karena ada roh yang mampu menggunakan formasi menciptakan tumbuhan dalam jumlah yang sangat besar dan bisa dikatakan cukup kuat. Ia tidak pernah mendengar hal itu sama sekali seumur hidupnya. Sungguh dua roh yang merepotkan. Batin Tetua Agung Sekte Pedang saat ia mendarat dengan mulus lalu melakukan gerakan menggunakan pedangnya saat tumbuhan merambat dalam jumlah yang sangat besar mencoba menyerangnya. Seni Pedang King. Tebasan berputar. Sraing. Siang. Srak. Srak, srak. Walaupun gerakan Tetua Agung Sekte Pedang tampak sederhana, itu langsung membelah semua tanaman merambat dalam sekejap. Mata Jieyan terkejut melihat teknik berpedang Tetua Agung Sekte Pedang. Walaupun tidak sehebat teknik pedang milik ibunya, itu cukup kuat bahkan di antara para ahli pedang tingkat tinggi di alam abadi. Teleportasi. Zep. Jieyan muncul dalam sekejap di depan Tetua Agung Sekte Pedang yang baru saja selesai menghancurkan teknik formasi Xia Yuer. Ia tentu melihat sedikit celah dan langsung menyerang ketika Tetua Agung Sekte Pedang harus berhenti sejenak ketika selesai menggunakan satu teknik. Bocah cilik bajingan. Tetua Agung Sekte Pedang tahu bahwa ia harus memiliki jeda walaupun itu dalam waktu kurang dari 1 detik. Itulah kelemahan rata-rata setiap teknik berpedang. Ada jeda tertentu yang menjadi celah kelemahan teknik berpedang. Dan Jieyan yang sudah tahu akan hal itu langsung menyerang di waktu yang tepat. Seni rahasia. Tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Jres. Jieyan melewati Tetua Agung Sekte Pedang dan memberikan sedikit luka. Walaupun serangannya cukup kuat, itu masih sulit untuk menembus tubuh Tetua Agung Sekte Pedang yang sangat keras. Mati. Tetua Agung Sekte Pedang tahu bahwa kesempatan datang dan langsung menyerang saat ia mencoba berbalik. Tetapi, apa yang dilihat olehnya membuat Tetua Agung Sekte Pedang meragukan keahlian pedangnya karena Jieyan langsung menyerang kembali dengan kecepatan sangat tinggi tanpa jeda sama sekali bahkan setelah melancarkan teknik berpedang tingkat tinggi sebelumnya. Belitan Ki Raja. Seni rahasia. Tebasan dimensi. Sraing. Jieyan yang berbalik langsung menebas dari atas ke bawah. Bilah pedang miliknya langsung mencoba merobek pertahanan pasif Tetua Agung Sekte Pedang. Srak. Jres. Luka sedalam 1 cm langsung muncul dan mengeluarkan cukup banyak darah dari bahu ke pinggang Tetua Agung Sekte Pedang. Mati. Tetua Agung Sekte Pedang yang menahan rasa sakit, langsung mengerang sekuat tenaga yang ia bisa. Namun saat Tetua Agung Sekte Pedang menyerang,
Satu sosok aneh muncul tepat di sampingnya mengayunkan tombak yang terlihat seperti sebuah bor. Formasi pembantaian. Malaikat pencabut nyawa. Terang. Tombak seperti bor tersebut langsung menghantam tepat di leher Tetua Agung Sekte Pedang, tetapi itu tidak mampu menembusnya. Hanya menusuknya sedikit lebih dalam dari Jieyan. Sementara itu, Jieyan langsung bertahan setelah menyerang sebelumnya. Ia juga sedikit lega ketika melihat lingkaran formasi muncul tepat di depannya, dan itu adalah lingkaran formasi yang dibuat oleh Xia Yuer. Sraing. Perang. Formasi yang dibuat oleh Xia Yuer hancur seketika dan pedang besar Tetua Agung Sekte Pedang yang melemah menghantam pedang Jieyan yang digunakan untuk bertahan. Bush. Walaupun itu melemah, Jieyan masih merasakan berat luar biasa. Ia menggunakan tekanan tersebut untuk melakukan tolakan agar menjauh dari Tetua Agung Sekte Pedang. Jieyan pun mundur di jarak hampir 20 meter dan menatap ke arah Tetua Agung Sekte Pedang dengan tatapan serius. Bajingan. Tetua Agung Sekte Pedang mengayunkan sikunya lalu menyerang sosok yang menikam lehernya. Bam! Ayunan siku tersebut menyebabkan gelombang kejut disertai oleh bilah-bilah kecil yang tercipta melalui niat pedang. Wajah Tetua Agung Sekte Pedang saat ini lebih gelap dari pantat wajan yang hitam karena merasa dipermainkan oleh sekumpulan semut. Ia memegang beberapa luka pada tubuhnya yang mengeluarkan darah. Mata Tetua Agung Sekte Pedang tertuju pada Xia Yuer terlebih dahulu. Ia merasa sedikit jengkel melihat penampilan Xia Yuer yang tampak menantangnya sepanjang waktu. Lalu ia melirik ke arah Xiao Zia dan merasakan ancaman mengerikan. Konsep tingkat tinggi. Apakah dia mengalami kemunduran atau ditekan oleh segel tertentu sehingga melemah? Konsep itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh roh dengan tingkat kultivasi emas abadi. Batin Tetua Agung Sekte Pedang dan merasa bahwa ia melawan eksistensi yang mirip dengannya. Lalu tatapan Tetua Agung Sekte Pedang tertuju pada Jieyan. Pupil matanya mau tidak mau mengecil karena semula merasakan kekuatan sangat kuat dari Ki Raja merobek pertahanannya. Ia langsung paham ketika melihat ke arah pedang Jieyan yang memercikkan petir hitam kemerahan sepanjang waktu. Belitan Ki Raja. Tidak disangka bahwa kau mampu menggunakan metode luar biasa seperti itu yang hanya bisa digunakan oleh para penguasa di alam abadi. Kau bisa dianggap sebagai raja di antara para raja. Tetapi karena kau memiliki metode seperti itu, kau semakin layak dibunuh dan aku akan mengorek semua informasi dari mayatmu. Ucap Tetua Agung Sekte Pedang saat niat pedang terkuat yang bisa ia hasilkan meledak di seluruh tubuhnya. Jieyan dengan tatapan ganas membuat kuda-kuda menyerang lalu membalas. Kata yang sama juga berlaku untuk dirimu. Setelah kau mati, aku akan mengorek metode memperkuat niat pedang dari mayatmu. Episode sebelumnya, Mantan Tetua Agung Sekte Pedang. Episode berikutnya, Melawan Tetua Agung Sekte Pedang 2. Bintang Tianyu. Makam Pedang Kematian. Getaran yang sangat kuat saat konsep dan niat pedang meledak dari tubuh Tetua Agung Sekte Pedang. Kata-kata Jieyan menyulut amarahnya hingga batas tertinggi. Wush! Tetua Agung Sekte Pedang dan Jieyan langsung bergerak dengan kecepatan penuh mereka.
Kecepatan Tetua Agung Sekte Pedang lebih tinggi daripada Jieyan. Tetapi dengan mata dewa, Jieyan mampu mengimbanginya dengan cara tertentu. Ketika mencapai musuh masing-masing, keduanya pun mengayunkan pedang sekuat tenaga yang mereka bisa. Terang, bom. Tanah di bawah kaki keduanya pun cekung ke dalam. Niat pedang yang sangat tangguh meledak ke segala arah. Wajah Tetua Agung Sekte Pedang dipenuhi oleh amarah karena menggunakan belitan Ki Raja. Jieyan mampu mengimbangi kekuatan serangannya. Bilah gelombang kejut. Tetua Agung Sekte Pedang langsung mengayunkan lengan kirinya ke arah wajah Jieyan. Semenjak ia memurnikan gen Raja Titan kuno, ia bukan lagi seorang ahli pedang tingkat atas, tetapi ahli pedang yang tidak murni. Memiliki fisik sekuat itu hanya akan pemborosan jika tidak digunakan. Seni rahasia. Lubang teleportasi pemecah ruang. Dung. Jieyan langsung ditarik ke dalam pusaran ungu dan di saat itu juga, gelombang kejut yang mencabik-cabik semua yang dilewatinya pun meledak. Blar. Xiao Zia yang telah menunggu kesempatan seperti itu pun muncul dalam sekejap di belakang Tetua Agung Sekte Pedang. Ia langsung mengayunkan sabit di tangannya secara acak, tetapi serangan menggunakan sabit tersebut mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Perisai Ki Pedang. Karena merasakan ancaman berbahaya di belakangnya, Tetua Agung Sekte Pedang langsung menggunakan niat pedang miliknya menciptakan Ki Pedang yang cukup banyak lalu digabungkan membentuk sebuah perisai. Terang. Sabit Xiao Zia tertahan tetapi itu tidak membuatnya kecewa. Ia mengulurkan telapak tangan kirinya ke arah perisai tersebut lalu lingkaran formasi terbentuk di telapak tangannya. Formasi kematian. Ledakan kematian. Zurt. Ki dan konsep kematian berkumpul dengan kecepatan tinggi tepat di tengah lingkaran formasi lalu memadat membentuk bola kecil lalu langsung meledak ke arah perisai tersebut. Duar. Tetua Agung Sekte Pedang memasang wajah jelek saat ia menyilangkan lengannya untuk bertahan. Ia masih bertanya-tanya bagaimana bisa banyak eksistensi tidak masuk akal. Pertama, Jieyan mampu menggunakan keahlian pedang yang sangat langka. Dan saat ini ada Xiao Zia yang mampu melakukan serangan formasi dalam hitungan sangat singkat layaknya bernafas. Dan yang terakhir ada Xia Yuer yang mampu menggunakan formasi membentuk sesuatu yang hidup. Ledakan tersebut mendorong Tetua Agung Sekte Pedang beberapa meter. Ia pun mengalirkan niat pedang lebih banyak lagi lalu lengannya yang disilangkan pun direnggangkan olehnya. Blar. Ledakan Ki dan konsep yang dibuat oleh Xiao Zia dihancurkan oleh aura tirani yang dibuat menjadi sebuah pertahanan bercampur dengan niat pedang. Matilah makhluk jelek. Xia Yuer yang terbang di udara telah membuat lingkaran formasi lalu menyerang. Formasi cahaya. Segel 4 pilar. Formasi cahaya. Pedang penghakiman. Di 4 arah yang berbeda, 4 pilar cahaya muncul lalu mencoba mengekang Tetua Agung Sekte Pedang. Di saat itu juga, sebuah lingkaran formasi besar tercipta di atas Tetua Agung Sekte Pedang lalu pedang besar yang memancarkan konsep cahaya bulan pun melesat secara langsung ke arah kepala Tetua Agung Sekte Pedang. Bajingan. Tetua Agung Sekte Pedang meraung ke arah udara. Ki dan konsep bercampur dengan niat pedang membentuk sebuah penghalang energi lalu menghalau semua hal yang mendekat ke arahnya. Terang. Blar.
Pedang besar yang diciptakan oleh Xia Yuer tidak mampu menembus perisai Qi tersebut. Mode Titan kuno. Amukan Titan. Mata Tetua Agung Sekte Pedang tampak menjadi putih sepenuhnya dan ia langsung menghilang dalam sekejap lalu muncul tepat di depan Xiao Zia dan mengayunkan lengannya sekuat tenaga. Mata Xiao Zia menyusut tajam ketika melihat kecepatan Tetua Agung Sekte Pedang meningkat drastis. Ia pun langsung mengangkat sabit miliknya ke arah depan lalu lingkaran formasi ganda juga tercipta untuk mengurangi dampak serangan musuh. Bam! Prang! Lingkaran formasi ganda tersebut hancur berantakan dan tinju berupa gelombang kejut langsung mengenai sabit Xiao Zia. Itu membuat Xiao Zia langsung terpental sangat jauh. Zep! Tetua Agung Sekte Pedang kembali menghilang lalu muncul tepat di atas Xia Yuer lalu membuka rahangnya lebar-lebar. Teriakan nyaring Tetua Agung Sekte Pedang membentuk ledakan Qi dan konsep yang digabungkan dengan niat pernah. Hal itu membuat Xia Yuer sungguh terkejut dan hanya bisa mencoba bertahan. Seni rahasia. Ruang kubus pemecah ruang. Di depan Xia Yuer, selain dari lingkaran formasi bertahan yang diciptakan olehnya, kubus ungu juga tercipta, mengurung ledakan Qi dan konsep tersebut. Blar! Xia Yuer terpental jauh ke arah bawah karena semua pertahanan yang ia gunakan bersama dengan Jie Yan dihancurkan begitu saja. Tetua Agung Sekte Pedang yang memiliki sedikit kesadaran karena amukannya pun langsung menghilang kembali lalu muncul tepat di depan Jie Yan. Matilah bocah bangsat. Kekuatan tirani. Tinju Sang Raja Titan. Jie Yan telah mengantisipasi kedatangan Tetua Agung Sekte Pedang di hadapannya. Ia pun langsung mengarahkan telapak tangan kirinya untuk membuat pertahanan. Seni kehancuran. Perisai Yin Yang. Dung. Lingkaran Qi dan konsep dengan lambang pola Yin yang berputar dengan cepat muncul tepat di depan Jie Yan. Blar! Tinju mematikan Tetua Agung Sekte Pedang berbenturan dengan perisai Yin yang milik Jie Yan. Sangat kuat. Batin Jie Yan karena ia merasakan konsumsi energi yang ia gunakan dalam perisai Yin yang hampir menguras seperempat dari Qi dan konsep yang ia miliki. Bajingan! Amarah Tetua Agung Sekte Pedang semakin menjadi dan ia langsung meledakkan Qi dan konsep kembali dari mulutnya yang terbuka lebar karena sangat marah dengan pertahanan yang digunakan oleh Jie Yan tidak tergores sedikit pun. Mata Jie Yan menyusut tajam saat menatap ledakan Qi, konsep dan niat pedang yang sangat kuat yang mencoba menelannya bersama dengan perisai Yin Yang. Tetapi Jie Yan tersenyum kecil saat Xiao Zia dan Xia Yuer muncul di sampingnya mencoba bertahan bersama. Tentu Jie Yan tidak yakin bertahan dalam waktu yang lama menggunakan perisai Yin Yang karena walaupun pertahanan itu kuat, setiap kali diserang menggunakan serangan sangat kuat akan menguras Qi dan konsep miliknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wush! Blar! Tempat dalam radius puluhan kem hancur berantakan. Ruangan tersebut juga meledak karena serangan terkuat yang digunakan oleh Tetua Agung Sekte Pedang yang merupakan keahlian tertinggi Raja Titan kuno. Untuk semangat niat pedang yang berkeliaran di banyak tempat juga tersapu bersih. Roh artefak yang menyaksikan semua itu memasang wajah yang cukup jelek karena untuk menciptakan semangat niat pedang, ia harus bekerja cukup lama tetapi banyak dari mereka yang dibersihkan oleh Tetua Agung Sekte Pedang dalam satu serangan.
Tetua Agung Sekte Pedang terlihat terus meraung keras ke arah depan. Gelombang kejut yang dihasilkan tidak berhenti dalam waktu lebih dari 1 menit. Tidak lama kemudian, Tetua Agung Sekte Pedang yang merasakan ki dan konsep miliknya turun drastis pun perlahan berhenti. Kesadarannya saat ini lebih baik daripada sebelumnya. Ia tampak hendak tersenyum karena yakin bahwa Jie Yan akan tewas. Ia juga merasakan bahwa Xiao Zia dan Xie Yuer muncul untuk membantu Jie Yan sebelumnya. Tetapi Tetua Agung Sekte Pedang membeku ketika mendengar suara samar seseorang. Dan suara itu sedikit familiar tetapi juga tidak pernah didengar. Seni rahasia tertinggi. Tebasan Kaisar Surgawi. Mata Tetua Agung Sekte Pedang sedikit melebar ketika melihat sosok yang tidak pernah ia lihat muncul di pandangannya ketika debu perlahan menghilang. Sosok tersebut sedikit mirip dengan Jie Yan, dikelilingi oleh ki dan konsep berwarna hijau dan merah. Aura kehidupan dan kematian terpancar dengan jelas di sekeliling sosok yang tidak lain adalah perpaduan dari Jie Yan, Xie Yuer dan Xiao Zia. Jie Yan yang mengambil kendali langsung mengayunkan pedang di tangannya yang telah dikelilingi oleh banyak lingkaran formasi sebesar cincin di sekitarnya. Sraing, dung. Saat Jie Yan mengayunkan pedangnya, ruang dan waktu tampak terganggu. Bahkan Tetua Agung Sekte Pedang tidak mampu bereaksi sama sekali. Di mata Tetua Agung Sekte Pedang saat ini, hanya ada keputusasaan. Tanpa bertanya pun, ia telah tahu serangan seperti apa yang digunakan oleh Jie Yan. Dan itu adalah serangan yang bahkan dapat merobek ruang dan waktu itu sendiri. Serangan yang menurutnya dapat menghancurkan 33 surga hanya dengan satu ayunan pedang jika yang menggunakan teknik itu telah mencapai tingkat kultivasi puncak di alam abadi. Jres. Episode sebelumnya. Melawan Tetua Agung Sekte Pedang. Episode berikutnya. Kematian mantan Tetua Agung Sekte Pedang. Bintang Tianyu. Makam Pedang Kematian. Jres. Tetua Agung Sekte Pedang merasakan tubuhnya dilewati oleh sesuatu. Ia merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Selain dari itu, ia merasakan bahwa daya hidupnya memudar dengan sangat cepat. Teknik, ruang dan waktu. Jres. Saat kata-kata Tetua Agung Sekte Pedang terucap, jurang yang sangat dalam membentang ke tempat yang sangat jauh. Serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan tidak berhenti sama sekali dan terus merobek semua yang lewatinya. Tidak lama kemudian, serangan itu mencapai dinding goa bawah tanah yang dikatakan tidak dapat ditembus oleh siapapun sebelumnya. Blar. Ledakan besar terjadi yang membuat makam pedang kematian bergetar keras. Makam pedang. Roh artefak yang memperhatikan hal itu pun tercengang. Sosoknya yang semula menggunakan jubah putih dengan aura spiritual serta niat pedang ekstrim pun langsung melesat ke arah udara. Sosok tersebut menampilkan wajahnya yang sebenarnya. Roh tersebut terlihat seperti wanita yang sangat muda. Tampak berumur hampir 15 tahun. Pakaian serba putih. Memiliki keunikannya sendiri. Dua pedang terlihat di pinggangnya. Pedang itu adalah pedang yang tercipta melalui kekuatan spiritual dan niat pedang yang dipadatkan dalam waktu yang sangat lama. Zep.
Roh artefak tersebut mencabut kedua pedang di pinggangnya lalu mengayunkannya ke arah bilah energi yang datang dari bawah tanah. Sraing. Blar. Kekuatan konsep ruang dan waktu meledak ke segala arah. Ditekan oleh niat pernah ekstrim yang sangat tangguh. Bahkan ketika roh artefak tersebut melancarkan serangan, itu langsung menarik perhatian semua ahli pedang tingkat tinggi di Sekte Pedang. Bahkan untuk King Long, dia sangat sadar bahwa hanya ada beberapa sosok yang mampu mengeluarkan niat pedang sekuat itu. Oleh karena itu, semua ahli pedang tingkat tinggi pun langsung bergerak ke arah makam pedang karena mereka semua telah menebak bahwa roh artefaklah yang melakukan serangan dahsyat tersebut. Kekuatan ruang dan waktu. Aku tidak menyangka bahwa bocah itu akan menguasai konsep seperti ini di usia yang begitu muda. Suara roh artefak tersebut berubah dalam sekejap dari suara berat yang biasa ia gunakan. Citranya sebagai ahli pedang tingkat tinggi dan memiliki bobot berat saat ini terlihat sangat berbeda karena dia hanya terlihat seperti seorang gadis yang sedang beranjak dewasa. Roh artefak tersebut menyarungkan kedua pedangnya lalu mengarahkan telapak tangannya ke tempat lubang yang dibuat oleh Jieyan. Ia tentu tidak akan membiarkan Jieyan keluar dari tempat itu karena hukuman Jieyan belum selesai kecuali Master Sekte atau pemimpin aula penegak hukum mencabut hukumannya. Drurt. Gunung tempat Sekte Pedang bergetar sedikit lalu lubang yang dibuat oleh Jieyan langsung ditutup kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak sampai 1 detik, lubang tersebut langsung tertutup sepenuhnya dan tempat tersebut berhenti bergetar. Sungguh bencana. Kenapa King Long sialan itu dan King Mu mengirim bocah itu ke makam pedang kematian? Semua semangat niat pedang yang aku ciptakan dalam waktu yang lama disapu bersih. Hanya menyisakan beberapa dari mereka. Setelah ini, tidak mungkin lagi untuk mengirim seseorang ke makam pedang kematian jika diberi hukuman. Roh artefak tersebut menggertakkan giginya dengan kuat. Wajahnya yang tampak belum dewasa cukup gelap. Roh artefak sangat kesal kepada King Long yang tidak lain adalah Master Sekte dan King Mu yang merupakan pemimpin aula penegak hukum. Dua bajingan tua. Aku akan menyelesaikan akun ini ketika bertemu. Ucap roh artefak tersebut lalu perlahan pudar. Ia kembali ke tempatnya berada untuk menunggu dua fosil tua menghampirinya. Makam pedang kematian. Bush. Jieyan yang baru saja menyelesaikan tekniknya langsung meledak. 3 tubuh tampak terpisah. Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia tampak sedikit pucat karena mereka menggunakan semua ki dan konsep yang mereka miliki untuk dirubah ke bentuk konsep ruang dan waktu ketika melancarkan serangan sebelumnya. Tatapan Jieyan tertuju pada tetua agung Sekte Pedang. Ia menatap tubuh musuhnya yang perlahan terbelah lalu jatuh ke dalam bawah jurang tepat di belakangnya. Hufet. Jika serangan itu tidak membunuhnya, maka kita pasti akan mati. Ucap Jieyan saat ia perlahan duduk di permukaan tanah lalu menarik nafas dalam-dalam. Makhluk jelek itu cukup merepotkan. Xia Yuer yang terbang di udara dengan wajah sedikit pucat, mendengus sedikit. Ia masih menampilkan postur kuat agar dianggap perkasa. Untuk Xiao Zia, ia hanya menatap ke arah jurang dengan tatapan datar. Ia mencoba memikirkan kembali tentang cara Jieyan menggunakan konsep ruang dan waktu.
Namun ia menggelengkan kepalanya karena tahu bahwa ia tidak akan bisa menggunakan konsep rumit seperti itu. Jie Yan menatap ke sekelilingnya. Ia mengerutkan sedikit keningnya ketika merasakan niat pedang yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Zia, ambil mayat tetua agung sekte pedang. Aku ingin memastikan sesuatu, ucap Jie Yan dengan nada sedikit lelah. Xiao Zia tidak bertanya untuk apa Jie Yan membutuhkan mayat tetua agung sekte pedang karena ia juga tahu bahwa mayat seseorang bisa menghasilkan banyak hal juga. Niat pedang milikku tampak meningkat. Apakah ini dikarenakan serangan sebelumnya yang menghancurkan banyak semangat niat pedang? Tetapi kenapa ini sangat sedikit? Batin Jie Yan. Ketika ia mencoba memikirkannya kembali, ia sedikit terdiam karena sudah menduga bahwa serangan sebelumnya pasti menghancurkan niat pedang yang berasal dari semangat niat pedang. Jie Yan hanya menggelengkan kepalanya sedikit menyesal. Jika saja niat pedang itu tidak hancur, kemungkinan kekuatannya akan meningkat drastis. Xiao Zia yang masuk ke dalam jurang itu pun perlahan keluar, membawa dua bagian tubuh tetua agung sekte pedang yang telah terbelah. Saat meletakkan mayat itu di depan Jie Yan, Xiao Zia melihat dengan seksama apa yang akan dilakukan oleh Jie Yan terhadap mayat tersebut. Menatap mayat yang ada di hadapannya, Jie Yan menaikkan sudut bibirnya. Ia perlahan berdiri lalu menusuk ke arah setengah mayat menggunakan pedang miliknya. Ini. Kilatan tertentu muncul di mata Jie Yan. Ia tidak menyangka bahwa pedang miliknya ternyata memang menyerap niat pedang yang tersisa di tubuh mayat tersebut. Selain dari itu, ketika niat pedang diserap oleh pedang, itu langsung disalurkan ke tubuhnya. Pengetahuan alami niat pedang juga tampak tercetak di dalamnya. Tubuh Jie Yan seolah-olah menerima cara menggunakan niat pedang yang lebih maju seolah-olah dirinya lah yang mengembangkan niat pedang tersebut. Bahkan untuk Xiao Zia, menggunakan persepsinya juga cukup terkejut ketika melihat ke arah pedang yang dipedang oleh Jie Yan. Saat ini, ia semakin yakin bahwa pedang Jie Yan bukan hanya sekedar artefak abadi tingkat menengah, tetapi artefak dewa yang memiliki tingkatan cukup tinggi karena mampu melakukan hal luar biasa seperti itu. Episode sebelumnya, melawan Tetua Agung Sekte Pedang 2. Episode berikutnya, ruangan khusus, Bintang Tianyu, makam pedang kematian. Kedua bagian tubuh yang ditusuk oleh Jie Yan tidak berubah sama sekali walaupun sisa niat pedang yang ada di dalam tubuh mayat Tetua Agung Sekte Pedang diserap habis oleh Jie Yan. Apakah kita akan mencari jalan keluar dari tempat ini? Tanya Xia Yuer tidak memperdulikan mayat Tetua Agung Sekte Pedang. Jie Yan terdiam untuk beberapa saat lalu menatap ke arah kejauhan dengan mata dewa miliknya. Ia sedikit menyerit karena sebelumnya ia memperhatikan bahwa ada lubang di sana karena teknik yang ia lancarkan. Tampaknya apa yang dikatakan Tetua Agung Sekte Pedang ini adalah benar bahwa seluruh Sekte Pedang adalah sebuah artefak. Sebelumnya aku melubangi dinding di sana tetapi itu langsung pulih, ujar Jie Yan. Xiao Zia tidak terkejut dengan hal itu karena sedari awal ia sudah memperhatikan. Dan untuk sebuah artefak, itu tidak akan mengherankan jika bisa mengendalikan suatu wilayah. Ayo pergi mengelilingi tempat ini.
Mungkin ada sesuatu yang bagus di goa bawah tanah ini, ujar Xiao Zia. Jie Yan dan Xia Yuer mengangguk lalu langsung pergi ke arah acak karena sangat banyak jalan yang ada di sana. Dari perkataan pemimpin aula penegak hukum, dia akan dihukum selama 1 tahun dan dalam waktu 10 bulan lagi, mungkin mereka akan dapat mengelilingi makam pedang kematian. Selama dalam perjalanan, Xiao Zia pun berbicara. Dari perkataan Tetua Agung Sekte Pedang sebelumnya, di tempat ini dikubur mayat Raja Titan kuno. Akan ada hal menarik yang ada di sana. Dikatakan bahwa 100.000 tahun telah berlalu semenjak mayat itu dikubur di sini. Hal menariknya, tentu saja mayat sosok sekuat itu akan menghasilkan sesuatu yang lain. Contohnya, makhluk hidup apapun yang melahap bagian dari daging mayat itu, dia akan berevolusi menjadi sesuatu yang lain, ujar Xiao Zia. Mendengar itu, Jie Yan langsung memikirkan tentang Tetua Agung Sekte Pedang. Dia memang berubah setelah menggabungkan sel dari Raja Titan kuno ke dalam tubuhnya. Sekarang kita hanya perlu mencari jalan ke tempat mayat Raja Titan kuno itu, ucap Jie Yan dengan senyum kecil karena merasa bahwa masuk ke dalam sana akan memberikannya keuntungan tertentu. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia pun langsung bergegas mengintari semua tempat yang ada untuk mencari jalan. Alasan lainnya mengapa mereka penasaran, tentu saja karena Tetua Agung Sekte Pedang tidak membuat tempat berlindung di sana yang artinya sudah bisa dipastikan bahwa tempat itu pastilah cukup berbahaya untuk ditinggali. Sekte Pedang. Suasana di Sekte Pedang saat ini cukup tegang karena peristiwa yang terjadi beberapa saat lalu. Mereka semua tahu bahwa fondasi gunung tempat Sekte Pedang berada sangat kuat. Tetapi adanya getaran dan ledakan yang terjadi sebelumnya membuat semua yang ada di sana waspada. Kecuali untuk para eselon atas Sekte Pedang yang mengetahui alasannya. Hanya beberapa dari murid yang telah menebak apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu murid yang baru saja kembali ke arah Sekte Pedang, menatap dengan kosong ke arah ledakan sebelumnya karena ketika ia hendak naik ke puncak gunung, ia memperhatikan bilah ki yang sangat kuat menerobos dari dalam tanah. Sosok pemuda itu tidak lain adalah Yun Che, murid Sekte Pedang yang masuk bersama dengan Jie Yan ke Sekte Pedang. Saat ini, Yun Che juga telah mencapai tingkat emas abadi tahap awal, setara dengan Jie Yan. Jika ia tahu bahwa Jie Yan telah mencapai tingkat kultivasi yang sama, ia pasti akan merasa tertantang karena semula ia lebih tinggi 1 tahap dari Jie Yan. Aku dengar-dengar, di bawah makam pedang adalah penjara bagi para murid yang melakukan kejahatan. Baru-baru ini, ada kabar bahwa murid baru dibuang ke dalam sana. Gumam Yun Che. Ia sudah menebak bahwa itu pasti adalah Jie Yan dan serangan sebelumnya ia duga adalah serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan. Namun, apa yang membuat Yun Che penasaran? Siapa gerangan yang menghancurkan serangan sedahsyat itu karena ia tidak mampu melihat gerakannya sama sekali. Ia hanya dapat merasakan niat pedang yang sangat mengerikan sehingga ia berdiri di tempat dalam waktu yang lama dan menatap ke arah makam pedang. Menarik. Jika benar dia mampu melakukan serangan seperti itu, dia pasti menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi.
Ucap Yunce lalu menatap ke arah sekte pedang yang ada di puncak gunung. 1 tahun lagi kompetisi di sekte pedang akan diselenggarakan. Jika seperti itu, tampaknya aku harus meningkatkan kekuatanku melebihi tingkat abadi emas agar dapat mengalahkan semua murid lainnya. Ucap Yunce dengan senyum serta niat bertarung tinggi. Ia pun langsung bergegas kembali untuk mengambil misi kembali serta meningkatkan kekuatannya. Makam Pedang Kematian. Di sisi lain, Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia yang telah berkeliling dalam waktu beberapa bulan, kini telah mencapai tempat aneh di dalam gua bawah tanah tersebut. Jie Yan, ini pasti tempatnya. Ada segel khusus di sini ditempatkan agar siapapun tidak bisa masuk ke dalam sana. Cukup lama bagi kita untuk mencapai tempat ini, ucap Xiao Zia. Ia juga sedikit tidak puas karena untuk mencari jalan masuk, mereka menghabiskan waktu 2 bulan lebih. Hanya tersisa 8 bulan hukuman untuk Jie Yan akan berlangsung dan ia merasa tidak cukup untuk menjelajahi apapun yang ada di dalam sana. Alasannya mengapa ia berpikiran seperti itu, tentu dikarenakan segel khusus yang ada di sana adalah segel yang terbuat dari formasi unik, yaitu formasi untuk menutup dimensi khusus. Ini sama seperti tempat Xiao Zia disegel, tetapi skalanya lebih besar sehingga ia telah menebak bahwa tempat yang akan mereka masuki pasti sangat luas. Apakah kau tahu segel apa ini? Tanya Jie Yan menatap ke arah segel dan merasa itu cukup familiar. Ya, ini adalah segel untuk menutup sebuah dimensi khusus. Atau lebih tepatnya, ini adalah ruang lain untuk bagian dari artefak tempat sekte pedang berdiri. Ujar Xiao Zia. Ruang lain. Apakah ini artefak yang mirip dengan sebuah istana? Tanya Xia Yuer penasaran. Kemungkinan besar itu mirip walaupun aku tidak pernah mendengar bahwa ada artefak seperti itu milik sekte pedang. Ujar Xiao Zia sambil terus mempelajari segel. Apakah kau kenal dengan sekte pedang ini? Tanya Jie Yan cukup tertarik karena ia mendapatkan poin penting dari percakapan. Ia sangat sadar bahwa Xiao Zia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dan jika dia mengingat sesuatu dengan jelas, itu pasti bukan sesuatu yang sederhana. Ya, sekte pedang adalah sekte yang telah berdiri sejak zaman kuno. Ketika aku telah mencapai puncak jalan kultivasi, sekte ini baru saja berdiri. Tetapi pemimpin mereka cukup kuat. Bisa dianggap sebagai kultivator yang memasuki tingkat kekuatan 10 teratas di alam abadi. Ujar Xiao Zia. Oh, 10 teratas. Menarik. Jie Yan tidak menyangka bahwa sekte pedang akan sekuat itu walaupun ia tahu bahwa sekte pedang yang dimaksud oleh Xiao Zia pastilah sekte pedang utama. Tidak lama kemudian, segel itu pun bergetar. Sebagai ahli dalam formasi, Xiao Zia bahkan lebih ahli daripada Jie Yan jika menyangkut masalah memecah formasi segel. Bahkan Jie Yan yang menggunakan mata dewa harus menganalisis formasi segel tersebut dalam waktu hampir 10 menit tetapi Xiao Zia memecahnya dalam waktu kurang dari 7 menit. Ayo masuk. Xiao Zia perlahan melangkah ke arah gerbang yang perlahan muncul diikuti oleh Jie Yan dan Xia Yuer. Ketika ketiganya mencapai sisi lain pintu tersebut,
Mereka cukup terkejut karena apa yang ada di sana tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Sejauh mata memandang, hanya ada padang pasir yang sangat luas. Memang benar ini adalah ruangan khusus artefak ini. Menurut perhitunganku sebelumnya, untuk mencari lokasi makam dari Raja Titan kuno dibutuhkan waktu yang sangat lama. Ini juga dibuat dengan sengaja agar siapapun yang berhasil masuk tidak menemukan tempat itu. Ucap Xiao Zia. Jika makhluk jelek sebelumnya berhasil menemukannya, kita juga pasti bisa. Xia Yuer mendengus kesal dengan kedua tangan terlipat di dadanya. Jika ia tahu bahwa Tetua Agung Sekte Pedang membutuhkan waktu puluhan tahun menemukan makam itu, mungkin Xia Yuer akan langsung menyerah untuk ikut mencarinya. Episode sebelumnya, kematian mantan Tetua Agung Sekte Pedang. Episode berikutnya, menjelajahi padang pasir.